Minggu lalu mungkin kita sudah sedikit belajar. Jadi nanti akan saya jelaskan teorinya sedikit, habis itu nanti akan ada tutorialnya nanti akan saya share di grup di chat ini ya. Jadi ada variabel dan ada konstanta. Nah, ini untuk aturan penamaan variabel teman-teman. Jadi harus diawali dengan alfabet A sampai Z atau garis bawah atau underscore boleh. Nggak boleh kalau angka itu nggak boleh. Jadi harus alfabet atau underscore. Nah, tapi kalau kata huruf keduanya itu angka dan lain-lain itu karakter itu boleh. Terus selanjutnya bisa berupa huruf, digit atau karakter garis bawah. Jadi bisa ini angka juga boleh ya. Terus nah ini panjang maksimum identifier 63 karakter teman-teman. Jadi kalau bikin variabel maksimal itu ada 63 karakter. Ya. Jadi kalau mau bebas itu dianggap sebagai karakter yang berbeda lagi nanti. Silahkan cek aturannya di ISO. ISO itu International Standard Operation. Nah, tidak boleh menggunakan spasi, karena nanti kalau kamu menggunakan spasi dianggapnya dua variabel yang berbeda. Nah, tidak boleh menggunakan operator aritmatika, jadi nggak boleh variabel itu ada plusnya, minus kayak gitu nggak boleh. Terus tidak boleh menggunakan karakter khusus yang memang sudah didefinisikan. Tek 2 ini kan dipakai nih, nggak boleh. Agar, add, terus dollar, dan ini nggak boleh karena ini dipakai untuk operation gitu ya di pemrogramannya. Nah, tidak boleh menggunakan reserve word. Nah, ini nanti reserve word itu apa aja, nah nanti akan kita bahas di bawah. Nah, bahasa asing bersifat case sensitif. Artinya apa? Besar kecil itu dianggap sesuatu yang berbeda. Jadi kalau misalkan sama-sama nama variabelnya, misalkan nama, yang satu pakai huruf N-nya besar, satu huruf N-nya kecil, itu sudah dianggap variabel yang berbeda. Gitu ya. Nah, ini contoh penamaan ini saya Budi Doremi, ini boleh. Karena berawal dengan alfabet. Terus boleh pakai underscore ini, boleh. Ini boleh. Baru ini angka boleh. Misalkan hanya B itu boleh. Atau huruf besar semua boleh. Yang tidak boleh, misalnya kayak gini, pakai add. Ini karena pakai karakter khusus nggak boleh. Atau angka depannya itu nggak boleh. Atau pakai kura-kura, ini walaupun kura-kura itu memang nama ya, tapi nggak boleh karena ini adalah operator aritmatika. Terus ini ada spasi. Bukan namanya ada spasi, memang ini ada spasinya di sini. Jadi nggak boleh. Gitu ya. Nah, terus reserve word yang tadi saya bilang tidak boleh menggunakan reserve word. Nah, ini saya kata-kata ini tidak boleh digunakan. Karena apa? Kata-kata ini sudah terdefinisi di sini bahwa ini sebagai reserve word atau kata-kata yang sudah terpakai gitu ya, sudah di reserve. Kalau pakai nama variabelnya adalah void, nah itu nggak boleh. Void itu nanti langsung diasosiasikan dengan prosedur kayak gitu. Dan seterusnya. Ini reserve word. Nah, terus untuk tipe data ada banyak sekali tipe data dari yang primitif sampai yang bentukan gitu ya. Nah, primitif ini teman-teman ada char, integer, float, dan double. Kenapa kok nggak ada boolean? Karena boolean sebenarnya adalah kalau di C itu nanti dia didefinisikan lagi sebagai 0 atau 1 kayak gitu yang kemarin kita sudah pelajarin ya waktu di kelas ya. Nah, char untuk char format ininya adalah %C. Jadi kalau kalian bikin char, kalau kalian mau outputkan kan harus pakai penanda formatnya. Nah, formatnya adalah %C. Gitu ya. Terus integer ini boleh %I, boleh %D. Itu kalau float %F, kalau double %LF. Gitu. Jadi sangat erat terkait dengan penentu formatnya nanti masing-masing. Nah, kalau di pembentukan nanti kita akan belajar tentang record, struct, string, array, dan lain-lain. Nah, ini terus kalau ADT ini nanti akan kita pelajari di struktur data. Nanti kita akan belajar tentang stack, queue, list, tree, graph, dan lain-lain ini. Tapi di mata kuliah ke depan ya, yang depannya, algoritma dan struktur data.
Nah, terus ini ada juga escape karakter atau squares. Jadi kalau kalian nanti pas bikin misalnya print apa gitu ya, kalau pengen dibikin per santai gitu tuh bisa pakai ini. Misalnya B ini berarti artinya apa? Dia mundur satu spasi atau backspace. Ganti halaman. Ini kalau set N ini garis new line gitu ya. Terus ini kalau yang pertama dan seterusnya. Jadi ini sering dipakai. Paling kalau yang sering dipakai adalah ini slash N, ini sering dipakai juga. Atau ini slash T, ini untuk supaya kita tabnya sama. Jadi kalau kita ada tab itu, misalkan kita mau pakai titik 2 gitu ya, itu ada tab biar rapi tabnya sama gitu. Jadi kita kayak ngasih tab gitu. Terus kita pakai juga. Jadi ini adalah escape sequence. Jadi bisa nanti kita pakai. Nah, untuk deklarasi, misalnya kalau kita ini dari nama tipenya baru nama variabelnya. Contoh ya, kemarin kan integer A, artinya ini adalah nama tipenya, dari ini ada nama variabelnya. Saya char, ini nama variabelnya. Ya, integer array. Nah ini kalau nanti kita belajar array kayak gini, nanti ada ini adalah baris, ini adalah kolomnya. Kalau ini D, ini adalah array, sebenarnya array dan tipenya adalah karakter dengan isinya adalah 10. Kayak gitu. Nah, ini untuk variabel. Sekarang untuk konstanta itu bisa pakai kemarin seperti kita pakai const itu yang pertama. Yang kedua kita bisa define di atas. Nah, kalau define di atas seperti ini. Jadi define di bagian atasnya terus P 3,14 itu bisa dipakai. Jadi kalau kita kalau sekali banyak. Nah, kan kalau kita define itu di mana sih? Define itu di sini, teman-teman. Jadi kalau kita pengen define-nya di sini. Nah, define gitu ya misalkan. Nah, jadi kan pakai pi, namanya pi 3, isinya 3,14. Itu ya sama di sini. Pi gitu. Nilainya 3,14. Kalau kita pengen di sini apa namanya print P ya bisa aja. Misalkan koma P. Sorry, ini belum di sini ya. Nah, gitu ya. Jadi 3,14 seperti itu. Jadi P-nya di define di atas. Di bagian kalau kemarin kita pakai konstanta, itu salah satu caranya. Yang kedua bisa pakai define di sini ya. Nah, terus operator, ada beberapa jenis operator teman-teman. Ada operator penugasan, berarti kita namanya assignment sama dengan nah, ini seperti ini. Terus ada juga operator aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa hasil bagi ya, atau modulus. Ya. Nah, ini pembagian ini bisa berupa pembagian atau bisa berupa div, tergantung dengan tipe datanya. Kalau tipe datanya float,
berarti dia akan jadi pembagian. Tapi kalau tipe datanya integer, dia akan menjadi div. Gitu ya. Nah, terus operator perbandingan. Ada kurang dari, lebih dari. Nah, ini kurang dari sama dengan, berarti kurang dari sama dengan. Terus lebih dari sama dengan. Ini sama dengan. Kalau cuma satu, sama dengannya satu, itu namanya assignment atau memasukkan nilai. Tapi kalau sama dengan, ini akan jadi boolean. Jadi true atau false gitu ya. Sama dengan, ini sama dengan yang sama dengan. Ya, sama dengan itu. Nah, ini tidak sama dengan berarti pakai pada satu sama dengan. Terus ada operator logika. Nah, kalau n, operator logikanya adalah simbol dan 2 kali. Kalau or, ini adalah garis 2 kali. Kalau not itu tidak sama dengan, tidak sama lewat pada satu. Nah, kalau unary itu operator yang membutuhkan satu operasi saja, biasanya not itu atau minus itu juga bisa, atau plus plus itu juga bisa. Nah, ini not, chase off itu juga bisa. Nah, terus terakhir ada komentar. Komentar ini yang digunakan untuk memberikan keterangan, teman-teman. Jadi kalau misalkan kan ini kita nulis gitu ya, kita pengen ngasih keterangan. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa pakai yang ini, pakai slash bintang gitu ya, misalkan ini akan mencetak hello world ya, terus pakai petik slash. Nah, ini adalah keterangan. Jadi biasanya kita gunakan untuk memudahkan orang. Kalau orang yang bikin pasti tahu apa yang dia bikin, tapi kan orang yang membaca belum tentu tahu apa yang kalian bikin ya gitu. Biasanya dikasih keterangan. Dan keterangan ini tidak akan muncul waktu kalian print. Waktu kalian running itu nggak akan muncul, gitu ya. Jadi proses tadi yang hello world, yang ini adalah ini nggak akan muncul, nggak akan dicetak, gitu teman-teman. Yang kedua bisa menggunakan slash 2. Kalau slash 2 ini untuk satu baris full. Artinya kalau misalkan kalau ini ya bintang ini kita bisa nulis untuk misalkan kita di sini ada proses lagi gitu, itu akan bisa dipakai. Tapi kalau tanda ini, tanda slash 2 itu berarti dari depan sampai ke belakang dia akan jadi komentar. Gitu. Nah, ini kalau bisa ini juga sama, dia tidak akan ikut running gitu ya. Karena dia hanya berupa komentar. Nah, sampai sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ya, mau ditanyakan? Saya tanya yang unary itu, Pak. Saya masih belum jelas. Unary itu operator yang hanya satu. Kalau operator ini, itu kan biasanya digunakan misalkan n, itu berarti depannya ada, kalau operator itu ada untuk ekspresi ya, ekspresi itu kan berupa misalnya kayak X ditambah dengan Y gitu, itu kan berarti menggunakan ada 2 operan. Ini operator misalkan plus ya, operator aritmatika, berarti kan di depannya ada namanya operan. Operan itu yang nilainya misalkan X plus Y gitu, atau 2X plus C, itu kan ada, berarti kan ada operan dan operan, baru ada operator di tengahnya gitu ya. Nah, sama ini pun juga kalau perbandingan juga sama, berarti kan ada 2 operan dengan 1 operator kan kayak gitu. Nah, sedangkan untuk unary itu hanya 1. Misalkan ini not. Misalkan operannya adalah X gitu. Berarti bisa kalau dikasih tidak X berarti kan bisa not X gitu. Hanya 1 operan untuk 1 operator. Butuh 1 operator untuk 1 operan aja, bukan untuk 2 operan gitu. Terus size of, misalkan X, size of X itu bisa. Jadi hanya butuh 1 operan gitu. Gitu Cahya. Ya, Pak. Berarti ini cuma hanya perlu 1 variabel gitu ya, Pak? Betul. Oh, ya, terima kasih, Pak. Oke.
Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut sebentar ya. Nah, nanti ini tutorialnya. Ini di buku saya. Nanti kita akan ada tutorial juga, tapi bukan pakai yang ini. Yang kedua adalah input output. Jadi karena materi kita minggu lalu sudah sampai input output, nah sampai sini juga. Nah, ini terbatasasi untuk masukkan suatu data dari user. Ingat ya, katanya dari user ya. Dapat menggunakan suatu fungsi yang sudah tersedia. Contohnya adalah function scanf. Scanf. Ini paling sering digunakan karena ini untuk data bisa data numerik, karakter maupun string secara terformat. Gitu. Jadi scanf ini untuk lebih untuk umum general. Nah, scanf formatnya adalah gini, scanf dalam kurung ya. Ini ya, kasih dulu ketik 2%, ini penentu formatnya, tergantung. Kalau yang mau kita masukkan tipe datanya adalah integer, berarti persen I atau persen D, koma, pakai simbol dan, ini adalah pointernya, ini adalah nama variabelnya. Jadi kalau kita misalkan tadi, dengan scan F, nah ini pakai ketik 2, terus nama penentu formatnya, misalkan formatnya adalah pengen yang kita masukkan ada integer gitu ya, berarti bisa persen ini, baru di sini koma, ini adalah masukannya. Masukannya apa? Misalkan variabelnya adalah kita simpan gitu di apa namanya variabel, misalkan apa ya, x gitu. Nah ini bisa kita bisa ininya sintaknya seperti ini. Jadi scanf persen i, nah kita masukkan ke dalam variabel x gitu. Nah, sorry ini. Nah, wah ini sorry, biar kelihatan kalau ada kita inputannya ya. Kita ganti dengan masukkan nilai x. Berarti kita mau masukkan nilai x. Nanti di dalam ini. Jadi kita masukkan nilai x ini nanti, nah ini hanya print, hanya menampilkan di dalam layar teman-teman. Nah, sedangkan masukannya itu di mana? Bukan masukannya di sini ya, yang masukannya ada di sini. Scanf ini. Nah, kalau kita sudah masukkan, berarti kita masukkan saya 20 ya wes. Nanti kita masukkan 20. Nah, kok nggak nampil Pak ya, orang kita tampilkan gitu ya. Jadi kalau mau kita tampilkan ya berarti tinggal kita tampilkan gitu, misalkan. Nilai x adalah, nah, misalkan nah ini misalkan 20, nah gitu ya. Nah, berarti nilai x adalah 20. 20 itu apa disimpan saat kita memanggil nilai x gitu ya. Jadi disimpannya di variabel x. Maka kita tampilkan x-nya keluar seperti itu. Contohnya. Oke. Nah, itu untuk scanf. Nah, berapa hal yang perlu diketahui tentang scanf? Nah, ini scanf harus menggunakan penentu format sesuai dengan nilai yang dimasukkan. Harus menggunakan operator alamat. Ini jadi address-nya untuk pointernya itu ke pakai ini simbol dan ini. Nah, menyebabkan pergantian baris. Jadi kalau waktu kalian masukkan otomatis dia akan pindah baris. Gitu.
Nah, contohnya seperti ini. Terus, nah ini gets. Kalau gets ini untuk untuk tipe data char gitu ya. Tipe karakter dan tidak dapat digunakan untuk numerik. Jadi hanya berbentuk untuk tipe data char. Terus diakhiri dengan penekanan tombol enter untuk lanjut ke proses selanjutnya. Tidak menentukan bentuk format. Nah ini contoh. Jadi kita lihat copy saja, kita copy aja ya. Ini kita sekarang di sini. Nah, ini berarti tipe datanya adalah char. Ini nama variabelnya adalah nama dengan 30, artinya apa? Nama ini ada 30 karakter di dalamnya gitu ya. Nah, terus kita pengen memasukkan ini ke dalam variabel nama. Itu berarti kita bisa wait, sorry. Jadi kan siapa Seno Aji gitu ya. Nah itu nanti kalau kita tampilkan ya sama, nanti akan muncul tambahkan nama saya gitu ya. Nah, nama string karena ini lebih dari karakternya ini adalah lebih dari satu, berarti dia akan jadi string kalau kita mau menampilkan semuanya ya. Nah, gitu ya. Jadi nama saya adalah Seno. Ini untuk variabel untuk tipe data karakter. Kalau kalian pengen ngikutin karakternya. Tapi kalau kita running, kita pakai gets ya ini. Seno Aji. Ini ada spasinya ya. Ini seperti ini. Jadi bisa dilakukan untuk karakter gitu ya, teman-teman. Paham? Terus ini untuk getchar, sama ya untuk tipe karakter. Masukkan karyawan dan sejak tombol enter untuk bergantian baris. Jadi sama aja. Getch ini sama getchar ini hampir sama. Silahkan dicari apa perbedaannya, silahkan dicoba. Nah, kalau getch dan getch ini fungsi karakternya, kalian sudah lihat ini kan ya? Video saya? Nah, di situ juga saya sudah jelaskan. Nah, ini get sama get ini membaca data tipe sama karakter. Nah, bedanya adalah apa? Nanti kalau untuk get ini tidak ditampilkan di dalam layar. Jadi nanti waktu kalian ngetik itu layarnya kosong, nggak ada apa-apa. Gitu. Sedangkan get ini sama, sering digunakan untuk inputan password gitu ya, untuk get atau get ini. Untuk misalnya kalau yang get ini karakternya masih tampil di layar. Silakan bisa dicoba-coba untuk inputannya ini, karena ini jarang-jarang juga dipakai. Nah, terus untuk perintah keluaran itu kita ada printf, ini yang tadi kita pakai tadi. Nah ini untuk tampilannya ini yang kemarin saya bilang, kalau misalkan pakainya float bisa diatur berapa banyak angkanya dan angka di belakang komanya kayak gitu ya. Nah itu untuk input dan output. Ada pertanyaan? Nah, teman-teman, ada pertanyaan untuk input output sebelum kita
Masuk ke tutorial aja. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tutorial. Saya akan kasih ini sedikit tutorialnya untuk hari ini. Nah, silahkan lihat di chat teman-teman. Di situ ada untuk modul kita hari ini. Sudah di-download semuanya?